Oke, kali ini kita di segmen berbeda guys. Selamat datang di GDID, channel paling canggih di 2019 dan seterusnya. Oke, setelah begitu banyak monitor yang kita review, kita pengen mencari segmen baru guys. Dan kita kedatangan Liva dari ECS Group, Elite Group ECS. Brand ECS ya. Liva mini PC yang tipe ZE. Kalian lihat ya di depannya kotak biasa aja. Gambarnya ada lingkaran orange. Extension performance. Oke. Performance yang kita dapat harusnya besar kalau dia bilang kayak gitu. Di sini kita lihat ya speknya apa aja. Intel Apollo Lake SoC. Memorinya 2 kali SODIMM. Berapa giga gua nggak tahu. Support M2 SSD, dia support ya. 2 kali gigabit LAN. Jadi udah support gigabit LAN. Di Indonesia nggak guna ya. Nggak pakai, kita nggak punya speed 1 giga. Dia juga kasih wireless. Ada USB 1, dikasih Type-C 1, dikasih USB 3.0 3. Display outputnya ada HDMI 1 dan 1 mini DisplayPort. 1 mini DP. OS-nya support Windows 10. Audionya dikasih 1 audio jack dan digital mic. Juga yang lain-lain, dimension, VESA mount. Ada VESA mount. Oke. Speknya di situ aja, guys. Di bagian bawahnya CPU-nya dikasih tahu jelas nih, guys, di sini. N3350. Nah, ini Celeron sih ya, dual core Celeron yang biasanya buat laptop. Audio, LAN, gigabit, memorinya nggak ditulis, MMC nggak ditulis, semua nggak ditulis. Oke. Kita langsung bongkar aja guys boxnya. Oke. Kita langsung buka aja guys. Di dalamnya ada kotak hitam seperti ini. Dan ini cukup berat. Beratnya itu 1,3 kilo guys ya. Jadi kalau kalian beli pakai JNE kena 1 kilo lah. Sama bungkusan kemungkinan lewat. Kita buka aja langsung. Ini badannya. Badannya tanpa apapun. Ada VESA mount di belakang. Di bagian depannya ada logo Liva dan dia poles dengan finish yang glossy. Oke, ini bodinya coba kita timbang beratnya guys. 556 gram. Sebenarnya ringan ya ini. Tapi maksudnya ringan dibanding boxnya. Kita lihat dulu bodinya guys. Tadi gue udah bilang ini ada logonya, ada glossy. Ini ada port RS232 ada 4 biji. Kalian kalau masih pakai bisa pakai di sini buat komunikasi antar komputer. Dan gue akan kasih highlight lebih dalam hal lainnya. Di sini ada mini DisplayPort, ada HDMI, ada LAN ya, kabel LAN, kabel port LAN 2 dikasih. Ada port power juga bagian belakangnya. Dia kasih kita USB 3.0 3. USB-C 1, headphone buat headphone nih. Oke, dan di sini tombol power. Oke, kita juga kembali dulu sebentar ke boxnya. Ke box kita ada dapat adapter yang gede, cukup besar guys. Kita juga ada dapat kabel colok ya buat ke listrik. Itu semua. Itulah semua. Di sini ada DVD full inter platform ya, CD. Oke, kita masih pakai komputer lain harusnya buat pasang CD-nya ini. Dia kasih kita bracket juga. Ini harusnya buat itu ya, wall mount-nya. Ini murnya juga dia sediain. Oke, next. Jadi paket ini total 1,3 kilo, beratnya di ini ya guys ya. Setengahnya di power mereka. Adapternya dia kasih di luar guys. Yep.
Kalau kalian lihat, gue udah buka CPU Z di sini. Dan sebentar sebelum kita masuk ke dalam monitornya, kita lihat dulu guys. Di sini tampilannya enak ya guys. Monitornya AOC dan ini langsung taruh di sampingnya. Bersih kelihatannya. Kalian nggak perlu PC yang gede-gede. Kalian cukup butuh mesin sekecil ini aja. Kalian udah bisa selesaiin segala hal kerjaan. Oke, kita langsung lihat speknya. Di sini CPU Z. Dia kasih kita Intel Celeron N3350 dengan gigahertznya 2,4. Oke, kita lihat CPU Z guys. Di sini Levi ini dilengkapi dengan Intel Celeron N3350. Oke, 6 watt. Di sini max TDP-nya 16 nanometer. Masih teknologi yang cukup lama karena sekarang udah mau orang berbondong-bondong ke 7 nanometer. Dan Intel sudah banyak pakai yang 10 nanometer. Ini udah cukup lama. Di sini kasihnya, kalian lihat spesifikasinya Intel Celeron CPU N3350 1,1 GHz. Itu minimum dengan maksimum clock speed-nya 2,4 GHz dan 2 MB cache. Jadi ya oke. Kalian bisa lihat core speed-nya sekarang lagi bergerak di 795. Kita nggak ngapa-ngapain soalnya. Oke, kita berikutnya mainboard-nya dia ada kasih pakai ECS APLD mini, super kecil sih ini. Ya, untuk cukup untuk mesin sekecil ini. Memorinya dia kasih 6 GB, banyak ya. Oke, DDR3 masih DDR3 dengan MHz-nya 800 saja. Cukup pelan guys, cukup pelan. Jadi kalian jangan berharap banyak kalau kalian buka Excel atau data-data yang banyak. Ini bisa menampung karena ini memang benar-benar grafiknya ya Intel HD Graphics. Dan kalau kita lihat storage-nya di sini, gue lihat storage-nya. Oke, storage-nya dia kasih kita 220 GB. Ini udah SSD guys, harusnya. HDD-nya yang kita dapat ini 240 GB SSD. Dan kalau kalian lihat di suhu di sini, temperatur kita idle itu 43. Sebenarnya amannya sih 30 derajat Celcius ya kalau belum ngapa-ngapain. Cuma karena memang bodinya yang compact abis, gue yakin memang suhu di dalamnya agak sedikit sulit. Tapi di sini juga ada keluaran, ada tempat keluarnya udara panas. Dan memang mesin ini bukan ditunjukkan untuk sesuatu yang berat, tapi sesuatu pekerjaan yang misalkan office, admin, ngurusin Excel, ngurusin program-program accounting yang cukup ringan. Sebagai komputer ini cocok sebagai klien, bukan sebagai nggak cocok sebagai personal computer biasa. Tapi kalau kalian lihat, gue memadukannya dengan monitor AOC yang seri 24 inch ini yang kakinya indah ini, dan mesin ini di sebelahnya. Ini menjadi paket yang sangat komplit kalau kalian lihat hanya di sini aja. Cocok banget buat kalian para pengusaha yang ingin membeli komputer untuk karyawannya. Untuk sebagai admin, ngurus-ngurusin browsing biasa, nggak terlalu berat-berat amat. Kalian bisa gunakan komputer, kalian bisa beli mini PC dari Levi ini. Oke, dengan RAM juga 6 GB, ini cukup untuk browsing yang banyak. Dan dia juga hemat listrik guys, lengkap. Yang gue paling seneng sih sebenarnya clean nih guys, bersih banget. Oke, segitu aja review kita sih. Dan gue sebenarnya penasaran, gue pengen bongkar dalamnya, gue pengen lihat. Oke guys, di sini kalian bisa lihat pada saat gue buka, cuma buka 4 mur. Kalian bisa upgrade SSD sendiri. Di sini RAM-nya juga kalian bisa upgrade sendiri. Oke, di sini ada RAM-nya guys, kalian bisa lihat. Ini PCB-nya, kalian bisa ngeganti RAM-nya, juga kalian bisa ngeganti SSD-nya. Oke, sesimpel itu aja. Kalian buka, di sini ada kabel yang menghubungkan dua tempat ini menjadi satu. Oke, jadi guys, di sini kalian bisa angkat ya guys, nih. Ini gampang diangkat. Ini bisa diangkat guys, untuk kalian cabut SSD-nya, biar lebih mudah. Ya, memang sediain untuk diangkat, dan SSD ini kalian cabut. Oke guys, ini kalian lihat SSD-nya di mur guys, 2. Jadi kalian harus buka dulu sebelum kalian cabut. Jadi kalian bisa upgrade sendiri SSD-nya. 240 GB. Oke guys, setelah tadi kita bongkar, kita di mesin ini guys, sebenarnya kita udah nambahin SSD-nya sendiri dan RAM-nya. Jadi kalau kalian beli 2,3 itu benar-benar kosong. SSD dan RAM-nya itu nggak ada. Jadi kalian harus beli terpisah. Jadi kalian ngatur sendiri SSD mau berapa giga,
dan RAM mau berapa giga. Maksimum RAM yang dikasih, yang dibolehin sama ECS di sini motherboardnya adalah 8 giga dan itu DDR3L, udah lama ya, jadul. HDD yang bisa kalian gunakan adalah 2,5 inch SATA atau M2 SSD yang tadi gue udah kasih lihat sebesar itu. Dan juga setelah gue cek speknya, gue lupa bilang kalau ini sudah support, yang tadi support ini ada dua lubang LAN. Ada 2 lubang LAN guys. Hanya satu yang support gigabit internet. Ya mungkin kalau kalian di Indonesia jarang kalian pakai. Dan di sini support juga WiFi dan Bluetooth. Dan juga guys, ini sebenarnya bisa buat dual display. Jadi sangat-sangat simple ya. Jadi ini cocok sebenarnya untuk orang-orang atau pebisnis yang ingin mempunyai karyawan, atau kalian memang hanya ingin kerja-kerja ringan, nggak ingin main game sama sekali. Kalian mau punya karyawan, misalkan kalian pebisnis, kalian punya banyak karyawan, kalian bisa pakai ini banyak banget dengan monitor yang mungkin nggak semewah ini, monitor yang biasa aja, simple, dan ini hemat listrik. Jadi kalau kalian punya banyak karyawan butuh di depan komputer, kalian bisa pakai ini semua, bersih, nggak usah ada kabel-kabel ribet-ribet kayak gitu, dan kalian bisa seperti gue tadi pakai keyboard sama mouse yang Bluetooth. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa di sini pakai 2 HDD, satu menggunakan HDD yang 2,5 SATA dan satu lagi menggunakan M2 SSD. Logikanya sebenarnya bisa guys, cuma mungkin kita nanti bahas lebih lanjut karena gue mesti ngetes lagi, ngetes ulang, dan kalau ada kesempatan di berikutnya gue akan ngecek apakah bisa 2 drive masuk ke mesin sekecil ini, mesin yang fanless, tanpa fan, nggak berisik. Makanya tadi pas kita ngetes, karena dia tanpa fan, suhunya 40 derajatan ya kira-kira guys. Jadi kalian nggak bisa nge-push gila-gilaan di mesin ini. Pasti gue bilang tadi mesin ini cocok buat Excel, Word, kegiatan Office, Microsoft Office, dan pekerjaan-pekerjaan misalkan menjadi kliennya suatu program accounting yang kalian adalah kliennya di sini, servernya di sana. Oke guys, menurut gue ini compact banget dengan harga 2,3, kalian bisa dapetin semuanya dengan baik. USB juga dikasih 3, nggak pelit-pelit. Semuanya ada, display ada, LAN ada, WiFi ada, Bluetooth ada. Semuanya kalian bisa pakai. Kalian bisa pakai Bluetooth juga untuk keyboard yang khusus Bluetooth, dan keren banget yang tanpa dongle tuh, khusus Bluetooth aja yang biasanya buat iPad atau buat smartphone, kalian bisa pakai. Dan ini sangat lengkap dan keren banget. Dan sekian review kita untuk ECS Liva ZE. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Di sebelah tombol subscribe ada lonceng. Kalian bisa klik supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari GT ID. Dan kalau ada barang yang ingin kalian request untuk kita review, kalian bisa komen di bawah. Kita bisa datengin. Salam GT ID dan tetap canggih. Ini canggih nih.